Salam saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, itu semua karena kasih-Nya. Pagi hari ini kita boleh belajar kembali dari firman Tuhan yang akan diambil di kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan, ada satu peristiwa besar terjadi setelah kematian Yesus. 3 hari kemudian, seperti yang kita baca di pagi hari ini, Yesus bangkit. Sebelum fajar menyingsing, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya diceritakan mendatangi kubur Yesus. Dia ingin tahu keberadaan Yesus saat itu. Tetapi tiba-tiba gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang hebat terjadi. Dan malaikat Tuhan turun menggulingkan batu kubur Yesus. Semua yang ada di situ ketakutan, termasuk para penjaga kubur itu. Mereka gentar. Bahkan diceritakan di perikop ini, para penjaga itu seperti orang mati. Begitupun juga Maria Magdalena dan yang lainnya. Mereka begitu ketakutan dan gentar. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada Maria Magdalena dan yang lainnya, dia berkata, "Jangan takut. Yesus yang kamu cari sudah bangkit." Sekali lagi, malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut. Jangan gentar. Yesus yang kamu cari sudah bangkit. Sekarang pergilah dengan bersegera, temui murid-muridnya dan katakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit." Suatu berita sukacita yang sangat besar sekali buat Maria Magdalena dan perempuan yang lain. Mereka ingin bersegera menemui murid-muridnya, ingin menceritakan berita atau kabar luar biasa ini. Karena Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tahu persis bahwa murid-murid Yesus pasti sedang dirundung kesedihan karena melihat Yesus yang menjadi gurunya dan sekaligus menjadi Tuhannya sudah mati. Dia ingin bersegera menemui murid-murid.
Dari perikop ini kita bisa melihat bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah kabar sukacita besar. Kebangkitan Yesus adalah sebuah kabar di mana yang tadinya pengharapannya sudah hancur. Tapi dengan kabar bahwa Yesus bangkit, pengharapan itu akan kembali tumbuh. Begitupun juga semangat yang baru, kekuatan yang baru terjadi dengan kabar bangkitnya Yesus. Puji nama Tuhan. Mungkin saudara dan saya juga sedang mengalami masa-masa yang kurang baik atau tidak mengenakan. Atau ada juga yang mungkin masih terbelenggu dengan dosa dan tidak bisa keluar dari kebiasaan dosa. Dan firman yang mengatakan di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Melalui perenungan firman di pagi hari ini, buat saudara-saudara yang sedang mengalami itu, ada satu firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini. Ada berita sukacita yang besar bahwa Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut. Kuasa maut tidak mampu menguasainya. Kebangkitan Yesus itu memberi pengharapan baru. Kebangkitan Yesus memberi sukacita besar. Datanglah kepada Dia dan katakan kepada Dia, Tuhan, terima kasih. Dengan Engkau bangkit, aku percaya bahwa aku pun pasti bisa bangkit dan bisa keluar dari persoalan atau permasalahan yang sedang kami hadapi. Puji nama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Sekali lagi saya mau sampaikan 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Berita baiknya pada pagi hari ini bahwa Yesus telah bangkit, sehingga kepercayaan kita kepada Dia itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Percayalah senantiasa kepada Dia, andalkan Dia sepenuhnya dalam hidupmu. Bergantunglah sepenuhnya kepada Dia. Dan sebelum Dia naik ke surga, dari kebangkitannya Yesus masih ada di muka bumi ini selama 40 hari sebelum Dia naik ke surga. Dia menampakkan kepada murid-muridnya, Dia meneguhkan hati muridnya. Dia mengatakan, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dan Dia juga berjanji, sebelum Dia naik ke surga, Dia berjanji bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kalinya.
saya pastikan kepada saudara semua, dia pasti datang. Dan sebelum dia datang, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayaninya, untuk mengasihinya. Dan dia mengatakan tadi, tidak akan sia-sia percaya atau pengharapan kepada dia, karena ada kuasa kebangkitan. Andalkan sepenuhnya kepada dia, hidup menurut tuntunannya, berusaha sungguh-sungguh mengejar keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Engkau dan saya akan menikmati apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Janjinya seperti fajar di pagi hari yang pasti akan datang fajar itu setiap pagi. Percayalah kepada dia, serahkanlah hidupmu kepada dia, layanilah Tuhan, berikanlah hidupmu sepenuhnya kepada dia. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Salam, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.